Desa Cangkuang dikelilingi oleh 4 gunung besar di Jawa Barat, di antaranya Gunung Haruman, Gunung Kaledong, Gunung Mandalawangi, dan Gunung Guntur. Nama Cangkuang diambil dari nama desa tempat candi ini berada. Kata Cangkuang sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan atau bahasa Latinnya Pandanus fartacus yang banyak terdapat di sekitaran makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Cagar budaya Cangkuang terletak di sebelah daratan di tengah danau kecil, atau dalam bahasa Sunda biasa disebut dengan situ. Sehingga untuk mencapai tempat tersebut melalui jalur utama, pengunjung harus menyeberang dengan menggunakan rakit. Aslinya Kampung Pulo seluruhnya dikelilingi oleh danau. Akan tetapi, kini hanya sebagian utara saja yang masih berupa danau. Bagian selatannya telah berubah menjadi lahan persawahan. Selain candi, di pulau itu juga terdapat pemukiman adat Kampung Pulo yang juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya. Nah, sekarang kita sedang berada di bagian utara Candi Cangkuang. Nah, di sini banyak terdapat bungalau-bungalau atau semacam tempat persinggahan untuk para wisatawan beristirahat sejenak, menyantap makanan yang dibawa dari rumah, atau biasanya orang Sunda biasa nyebutnya dengan buat tram. Namun, karena hari ini hari Jumat dan juga sedang diadakannya social distancing, maka untuk area wisata di sini juga masih terlihat sepi. Oke, sekarang saya sedang berada di kawasan taman, ya. Jadi selain wisata candi juga di sini ada wisata taman, ya bisalah digunakan untuk sedikit berebah gitu kan, melepas rasa capek setelah berkeliling. Nanti kita bisa lihat di sini. Di sini merupakan taman baru yang berdasarkan info dari warga ini adalah dana dari BUMDes katanya. Jadi kawasan ini emang benar-benar dikelola oleh pemerintah setempat untuk dijadikan tempat wisata yang proper, yang benar-benar menyediakan lahan untuk berwisata dengan nyaman dan aman. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di taman untuk beristirahat. Karena selain Candi Cangkuang, di sini juga ada museum, ada Kampung Pulo, terus di sini juga disediakan taman untuk mungkin untuk kaula-kaula muda ya gitu kan. Kalau misalkan hanya sekadar untuk wisata sejarah atau pengetahuan mungkin kurang diminati, makanya di sini disiasati dengan adanya taman ini. Di sini tamannya konsepnya instagramable banget. Jadi buat anak-anak muda di sini yang mau foto-foto ini emang benar-benar pas atau cocok banget. Seperti halnya di sini ada bangku dengan dikelilingi oleh bunga yang berbentuk love gitu kan. Terus juga di sini ada beberapa tema-tema yang agak-agak klasik, seperti ada untuk alat baca gitu kan. Terus di sini juga ada miniatur Candi Cangkuangnya. Terus emang di sini disediakan juga lahan yang terbuat dari rumput sintetis yang bisa digunakan untuk para wisatawan untuk lesehan atau beristirahat. Teman-teman, tadi kita sudah lihat di bagian utara, di situ ada beberapa bungalau atau saung lah ya untuk tempat beristirahatnya wisatawan kalau capek. Dan masuk di sini juga ada taman. Dan sekarang kita berada di jalur menuju candinya.
sekarang saya sedang berada di tepat di bawah Candi Cangkuangnya. Nah, Candi Cangkuang ini ditemukan pada tanggal 9 bulan 12 tahun 1966 dan mulai diteliti atau digali sekitar tahun 1967 sampai 1968. Nah, Candi Cangkuang ini dipugar atau dimulai dibuka untuk umum itu dari tahun 1974 sampai 1976 sampai saat ini, dan sudah dilakukan penyegaran beberapa kali atau dipugar beberapa kali seperti itu. Nah, sekarang kita sedang berada tepat di depan makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Nah, beliau merupakan salah satu tokoh penyebaran Islam salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di daerah sini pada abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan salah satu senopati kesultanan dari Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Di makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad juga di sini setiap tahunnya selalu diadakan ritual penyembahan dari teman-teman kita yang beragama Hindu, serta di sini juga biasa digunakan untuk ziarah pada hari-hari tertentu seperti itu. Seperti yang sudah kita bicarakan dari awal, ini adalah pohon dari cangkuang atau ini adalah pohon dari daun cangkuang. Nah, pohon ini atau daunnya ini bisa bermanfaat sebagai bahan untuk membuat tikar, pembungkusan gula aren, daun puncak untuk obat pencahar, serta tunas bisa digunakan untuk obat batuk. Sari daun bisa digunakan untuk dan disentri. Dan yang terakhir, buah yang masak bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi daun ini banyak digunakan oleh masyarakat di kampung pulau ini untuk digunakan sebagai obat dan digunakan sebagai bahan tikar dan untuk membungkus gula aren. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu masjid, di mana masjid ini adalah melambangkan anak laki-laki dari Mbah Eyang Arif Muhammad. Nah, sedikit sejarah juga. Sebenarnya tadi kita mau wawancara dulu, ngobrol-ngobrol sama pencennya. Cuman di sini katanya beliau sedang sakit, jadi tidak bisa diganggu. Cuman di sini mungkin saya akan mengutarakan sedikit sejarah aja. Jadi kampung pulau ini dibuat oleh Eyang Mbah Arif Muhammad yang melambangkan ketujuh anaknya. Jadi anaknya itu ada 6 perempuan dan 1 laki-laki. Untuk anak perempuannya dilambangkan dengan 6 rumah adat yang ada di sini. Jadi di kampung ini cuma ada 6 rumah dan 1 masjid, di mana 6 rumah ini melambangkan anak perempuan dari Eyang Arif Muhammad dan 1 masjid ini melambangkan anak laki-lakinya seperti itu. Nah, oke. Jadi seperti itu aja untuk perjalanan kita hari ini. Mohon maaf banget jika videonya banyak loncat-loncat atau kurang jelas. Semoga videonya dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan semoga kalian suka dengan video-video seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Sabah Buana. Oke, let's go. Kita berkunjung ke tempat lain lagi.